Berjumpa lagi di channel Jones Indonesia, dan di video kali ini kita akan belajar bersama memperbaiki strobo kaca seperti ini. Ini kemarin punya user, jadi keluhannya kemarin modulnya mati, kemudian saat sudah diperbaiki dikirim modulnya tetap tidak bisa bekerja ataupun lightnya tidak menyala. Nah, saya curiga permasalahannya itu bukan di modulnya saja tapi di lightnya juga. Makanya ini lightnya dikirim ke sini dan kita akan mencoba memperbaiki bersama-sama. Nah, ini modulnya. Ini merupakan modul strobo Wavewall 5. Ini sebenarnya pembelian lama dan kemarin sudah pernah rusak, sudah diservis juga. Tapi lightnya ternyata ada kerusakan yang tidak menyala. Kita coba dulu hubungkan. Nah, seperti ini, dia sama sekali tidak menyala. Kemungkinan besar yang di bagian ini sudah diganti, itu tandai ada tenolan. Kita copot dan kita cek dulu menggunakan multimeter. Nah, ini multimeternya, kita gunakan fitur yang ohmmeter kali 100. Fungsinya untuk mengecek sambung atau short antara data dan PCC atau data dengan ground. Jika short maka jarum akan menyimpang ke angka 0 kanan. Nah, kalau ini tidak short kemudian ke ground, nah ke ground short, sedangkan ke PCC tadi terpantau tidak short. Tapi info dari penggunanya atau pemiliknya kemarin sempat short ke PCC datanya. Nah, itu bisa menyebabkan chip LED-nya mati, chip LED WS2811 nya yang bagian ini. Kita potong dulu dan kita cek kebenarannya. Jadi kita lepaskan dulu dari raketan ini dan kita coba satu IC atau yang paling depan ini. Nah, untuk kabel sebenarnya ini terlalu panjang ya kupasannya, itu bisa menyebabkan short. Kita potong dulu dan kita solder seperti ini. Setelah dicoba ternyata tetap tidak menyala, berarti fix LED pertama atau IC pertama itu rusak. Kemudian tinggal kita coba inputnya atau kabel yang dari modul di LED kedua, ternyata nyala seperti ini, namun berhenti di IC itu. Ini menggunakan modul untuk tes LED, jadi dia cuma nyala warna ganti-ganti, mati, ganti lagi. Nah, ini untuk melakukan pengetesan ini dicopot dari raketannya lagi. Kemungkinan di bagian ini ada kerusakan chipnya, maka kita potong kemudian dites, ternyata nyala, yang tadi tidak nyala. Antara ini atau yang di tes ini. Kita coba dua IC sambungkan. Nah, ternyata tidak nyala. Itu berarti mengindikasikan IC yang ini tuh data outnya tidak normal, sehingga IC kedua LED kedua itu tidak bisa nyala. Coba kita tukar, yang di belakang ditaruh di depan, kemudian yang ini ditaruh di belakang. Nah, ternyata setelah dicoba menyala normal, berarti yang tadi yang di belakang input outputnya normal, sehingga yang rusaknya yang satunya atau D outnya tidak normal. Kita sendirikan, kemudian di bagian ini juga ternyata mati. Itu kita harus mencopotnya lagi. Kita coba dengan cara yang sama, ternyata di bagian ini juga mati. Jadi ada beberapa titik yang tidak normal. Nah, di sini bisa data outputnya juga mati. Caranya tinggal dipotong aja, karena dua-duanya tadi tidak mau nyala. Kemudian kita coba, ternyata kalau di langsung dia mau nyala, berarti data output yang ini justru yang mati, itu yang di belakangnya lagi. Kita potong.
Nah, ini berarti indikasinya data outputnya rusak, jadi tidak bisa melanjutkan perintah modulnya. Nah, setelah dipasangkan lagi ternyata normal, berarti fix yang tadi data outnya juga rusak. Kemudian kita pindahkan lagi ke depan. Nah, ini yang kelompok bagian sini yang mati 2 ini juga dipotong. Namun bisa saja yang mati adalah data output yang ketiga, urutan ketiga itu. Kita potong saja dan kita coba manual potongan LED-nya. Nah, kalau untuk penggantinya ternyata tetap tidak mau nyala bagian ini. Nanti tinggal dicopot lagi, kemudian dites apakah nyala atau tidak. Kalau misal nyala berarti yang di depannya atau LED yang selanjutnya itu yang bermasalah. Nah, seperti ini copot. Tadi yang itu mati ya, yang ini. Coba kita hidupkan modulnya. Ternyata mau nyala, berarti yang ini mati. Kita kumpulkan. Nah, setelah diganti, dia mau nyala. Oke, tinggal kita solder. Kalau sudah disolder, dia mau nyala sampai ujung sini. Nah, seperti itu. Tinggal kita coba juga yang atasnya. Bagian ini ternyata nyala, cuman ada satu LED yang cacat. Nah, sampai sini. Ini juga bermasalah. Untuk LED yang cacat, yang ini cuman warna birunya tidak muncul, tapi warna lainnya mau. Ini karena LED-nya terbatas, si pemilik strobonya hanya minta diganti yang benar-benar mati, sehingga kita fokus yang tadi tidak mau melanjutkan nyala ataupun LED-nya benar-benar mati semua. Khusus yang ini biarkan saja di situ, kita ganti yang tadi yang benar-benar mati total. Oke, kita potong dulu yang bagian tadi yang mati, kemudian nanti kita bisa carikan pengganti LED-nya. Kalau yang ini dibiarkan dulu. Nah, bagian sini ini karena LED-nya tidak mau melanjutkan, berarti kita potong. Setelah dipotong, ternyata yang tidak nyala paling belakang, dan kemungkinan yang ini data out-nya yang mati. Ini normal. Nah, karena di sini adalah ujung, kita bisa menaruh data out yang mati ditaruh yang paling belakang sini, karena dia tidak perlu melanjutkan ke LED selanjutnya karena berada di paling belakang. Oke, kita potong dulu, kemudian kita coba. Ini LED yang tadi potongannya. Nah, rencananya ditaruh sini. Kita simpan dulu. Kemudian kita hitung ada beberapa yang mati. Penggantinya ternyata chipnya beda, ini yang pembelian berbeda, tidak bersamaan dengan LED yang sudah terpasang. Nah, biasanya tidak bisa langsung dipasang, kita harus mengetahui karakteristik spare partnya ini, ditaruh depan atau ditaruh belakang LED yang sudah terakit. Kita coba ditaruh di belakang dulu, walaupun sebenarnya nanti ditaruh di depan, karena yang tadi konsepnya yang paling ujung itu diletakkan LED yang data outnya mati tadi, yang bagian ini. Namun kita coba saja tes LED spare partnya ditaruh di belakang, apakah nyala atau tidak, dan nyalanya sama atau urutan warnanya berbeda. Kita coba dulu.
Ternyata urutan warnanya sama dan nyalanya juga sama saja. Itu berarti aman mau ditaruh belakang. Misalnya nanti ditaruh belakang bisa. Tetapi karena ini tadi konsepnya yang data outnya mati mau ditaruh paling belakang, berarti terpaksa kita harus mencobanya LED yang baru itu ditaruh di depan. Kalau kita potong dulu, kalau mau ditaruh di depan kita tes satu IC, ternyata normal sampai sini. Nah, tinggal kita pasang yang ini di bagian ujung. Kemudian kita tempel yang kurang-kurang, tidak langsung menggunakan LED ini, tetapi kita ambilkan bagian depan LED yang rakitan ini, sehingga LED yang baru, spare part yang baru benar-benar ditaruh di depan semua. Yang kita ambilkan satu-satu, butuh 4 IC, ini 2, kemudian yang di baris kedua tadi 2 IC. Untuk menyedil seperti ini sebenarnya tidak boleh terlalu banyak T0 karena bisa mengenai pin yang lain dan menyebabkan short. Jadi kita tempel seperti ini, sudah diambilkan satu IC, kita potongkan bagian depan tadi, nah bagian sini, sehingga nanti LED yang baru tinggal ditempel di sini. Ini membutuhkan 5 IC, kita potong saja. Ini 4 karena tadi sudah dicoba satu ya, dibutuhnya total 5. Nah, setelah dicoba di bagian ini menggunakan modul strobo mix, nyala semua walaupun masih acak-acakan karena tidak dari depan. Kita lengkapi dulu LED-nya menggunakan spare part LED yang baru. Nah, setelah dirakit, dilengkapi, dia nyala normal. Ini settingan 28 IC 6 baris menggunakan modul strobo mix Wi-Fi. Oke, normal, ini indikatornya juga normal. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, yang depan tadi benar-benar ditaruh di yang LED baru ditaruh di depan, seperti itu. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan maaf di sini agak bising karena ini baru di kios. Kami membuka toko baru di Jalan Lingkarsari, tepatnya di Piaman, jadi agak berisik kalau di sini jalan raya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna bagi kalian yang akan mau memperbaiki strobo. Tetap berkarya, tetap sehat-sehat saja, dan beda.